Bahaya. Sampai ada seorang pemuda melapor kepada gurunya, wahai guru, saya ini sudah menikah, kenapa mata saya kok masih jelalatan di pasar? Saya kalau datang ke pasar itu sering melihat perempuan-perempuan cantik, padahal saya sudah menikah, tapi mata ini nggak bisa dikontrol. Ya, mata ini nggak bisa dikontrol. Kata gurunya gini aja, besok kamu ke pasar, saya kasih susu sebotol, saya segelas, susu segelas penuh. Kamu bawa dari rumah sampai ke pasar, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh atau tertumpah. Kalau tertumpah atau jatuh, salah satu murid saya, kawanmu akan suruh mukul kamu nanti. Akan saya suruh untuk memukul kamu. Kalau susu itu sampai jatuh. Oh ya siap. Akhirnya dibawa oleh muridnya, Pak. Konsentrasi Pak, muridnya itu. Pelan-pelan dari rumahnya ke pasar sambil bawa susu supaya tidak tumpah dari gelasnya. Subhanallah, setelah selesai dikawal oleh muridnya atau kawannya ini ternyata berhasil, nggak dipukul sama sekali. Akhirnya ketika datang kepada gurunya, gimana? Sudah berhasil? Sudah guru. Sudah kamu bawa itu susu tidak tumpah? Iya guru. Berapa perempuan yang kamu lihat mulai dari rumah sampai ke pasar? Nggak ada. Tidak ada. Kata gurunya, kalau kamu konsentrasi seperti tadi, takut dipukul, gara-gara tumpah, takut dipukul, kalau kamu konsentrasinya sama seperti itu, niscaya kamu tidak akan melihat pandangan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rasa takutmu sama kepada Allah Ta'ala, takut nanti di akhirat bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Muridnya kan takut dipukul supaya membawa susu itu tidak tumpah. Kalau tumpah kan dipukul. Jadi saking takutnya, karena takut dipukul, akhirnya dia konsentrasi. Gara-gara konsentrasi itu dia berhasil tidak melihat perempuan. Kalau seandainya konsentrasimu terhadap Allah sama seperti terhadap engkau takut dipukul, niscaya kamu tidak akan melihat perempuan. Kenapa orang kok matanya jelalatan? Karena nggak takut dengan azab Allah Ta'ala. Kalau orang itu takut dengan azab siksa Allah Ta'ala, tidak mungkin matanya jelalatan Pak. Waliyadzubillah min dzalik. Tidak mungkin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia takut nggak mungkin. Pasti dia akan menjaga pandangannya. Karena dia tidak takut dengan Allah Ta'ala. Ya, tidak takut dengan siksa Allah. Tidak ingat akhirat. Akhirnya pandangannya mata pun tidak dijaga. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya Pak. Ya. Orang kalau sering melihat sesuatu yang haram ini, waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semuanya dijaga. Itu rasa iman nikmat dalam ibadah itu dicabut Pak oleh Allah Ta'ala Pak. Memang maaf kita nggak zina bahasanya, nggak minum khamr, ya, nggak main judi. Cuma kalau melihat sesuatu yang sering diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu ibadah itu rasanya hambar. Nggak akan nikmat ibadah sama sekali kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad sudah bersabda, barang siapa yang menjaga pandangannya karena takut kepada Allah Ta'ala, maka akan dikasih nikmat rasa manis ketika beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita maksudnya berpikir kalau selama ini kita ketika sholat tidak merasakan nikmat, ketika hadir majelis ilmu tidak merasakan nikmat, ketika mengaji berzikir tidak merasakan nikmat sama sekali, itu berarti mata kita sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Jangankan kita Pak, Imam Syafi'i itu Pak. Imam Syafi'i itu alim, sekali dengar hafal. Imam Syafi'i itu dikasih kecerdasan oleh Ta'ala, sekali dengar langsung hafal. Sekali melihat langsung hafal Pak. Kalau kita ribuan kali belum tentu hafal. Ya, masuk keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Ya, Imam Syafi'i itu dikasih kecerdasan oleh Ta'ala, sekali dengar hafal, sekali melihat hafal. Bahkan kalau hafalan kitab, halaman pertama umpamanya sudah mau hafalan halaman pertama, halaman kedua dia ditutup. Kenapa? Kalau lihat langsung hafal Imam Syafi'i ini. Saking cerdasnya. Makanya umur 6 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kitab Muwatta karangannya Imam Malik. Ya. Umur 12 tahun hafal 2 juta hadis. Umur 19 tahun sudah jadi ketua mufti Imam Syafi'i itu. Saking alimnya Pak, saking pinternya. Suatu ketika Imam Syafi'i ini Pak, hafalannya berkurang. Biasanya 1 kali dengar hafal, 1 kali ngelihat hafal, ini butuh 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali dengar baru hafal, 2 kali 3 kali melihat baru hafal. Mengeluh dia kepada Imam Waqi' gurunya. Syaqatu ilal Waqi' an su'i hifdzi. Aku mengeluh kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Biasanya 1 kali hafal, 1 kali melihat, kok ini butuh 2 kali 3 kali mendengar atau melihat baru hafal.
Kata Imam Malik, kata Imam Waqi, fa arsyadani antar kil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi memberi petunjuk kepada aku supaya aku tidak bermaksiat. Fa innal ilma nur wa nurullahi la yu'ti ilal asi. Sesungguhnya kata guruku itu, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi kamu seperti ini wahai Syafi'i, gara-gara kamu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, aku tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Demi Allah aku tidak bermaksiat. Coba kamu ingat dosa apa yang kamu kerjakan. Kesalahan apa yang kamu kerjakan. Diingat Pak Imam Syafi'i memang gak pernah maksiat. Maaf. Diingat Imam Syafi'i. Langsung ingat. Oh iya. Saya wahai guru bukan bermaksiat wahai guru. Saya gak sengaja. Waktu itu berapa hari yang lalu sebelum susah hafalan saya ini. Saya berpapasan dengan seorang perempuan yang memakai hijab, memakai niqab. Karena pada waktu itu anginnya keras, akhirnya angin ini sampai mengangkat pakaian bagian bawah perempuan tersebut. Dan aku tidak sengaja melihat betis dari perempuan tersebut. Nggak sengaja loh ini. Kata gurunya, gara-gara melihat itu hafalanmu jadi berkurang, kata gurunya. Subhanallah. Gara-gara melihat betis loh Pak. Ini nggak sengaja loh ini. Nggak sengaja Pak. Bisa berkurang hafalannya Imam Syafi'i. Bagaimana kita yang melihat paha perempuan tiap hari. Melihat bodinya perempuan, auratnya perempuan tiap hari. Tambah kirim salam. Jangankan cari ilmu, ibadah nggak nikmat. Ibadah nggak nikmat. Kalau Imam Syafi'i aja maaf gara-gara nggak sengaja melihat betis perempuan bisa berkurang hafalannya. Bagaimana kita yang tiap hari melihat perempuan yang terbuka auratnya wal iyadzubillah min dzalik. Makanya zaman sekarang ini zaman fitnah. Zaman fitnah Pak, ngeri zaman sekarang ini. Ya, ngeri zaman sekarang ini. Kalau kita nggak jaga pandangan hancur kita, habis amal ibadah kita habis. Anda sholat, ngaji, keluar, lihat aurat, hilang, berkurang sudah pahalanya. Ya. Di rumah lihat aurat, film. Di luar juga lihat aurat, serba salah. Di rumah salah, di luar juga salah Pak. Ya. Memang kalau ngelihat nggak sengaja, kata Nabi Muhammad, untukmu hadiah. Tapi jangan 2 kali. Ya. Kalau maaf kelihat perempuan terbuka auratnya 1 kali nggak sengaja, hadiah kata Nabi Muhammad. Kalau 2 dosa, jangan hadiah terus. 1 kali beb, tapi 1 jam, sama aja bohong. 1 kali itu kalau sekilas, bukan 1 kali. Mumpung 1 kali ini kata Nabi Muhammad hadiah, jangan diputus umpamanya. Nggak ada. Ya. Dosa Pak. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jaga pandangan. Dan salah satu fungsi ini menikah kata Nabi Muhammad dan kata Allah Ta'ala untuk bisa menjaga memelihara pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu babul arkanis shalah, melanjutkan masalah rukun-rukunnya sholat.